Nah, anak-anak, sekarang kita akan melihat lebih jauh lagi tentang indahnya kebersamaan ya. Nah, anak-anak, perhatikan dengan baik ya. Nah, kita masih di halaman yang sama, yaitu halaman 75. Kalian bisa buka buku paket atau buka buku LKS-nya. Nah, di sini sudah ada cerita tentang bekerja sama dalam keberagaman. Nah, anak-anak, sebelumnya Ibu minta maaf ya kalau misalnya kalian ada mendengar suara yang berisik, atau misalnya kalian mendengar suara motor, mobil, atau truk ya. Karena Ibu melakukan video pembelajaran ini di rumah Ibu ya. Kebetulan rumah Ibu itu dekat jalan raya ya. Jadi harap maklum kalau kalian biasanya mendengar suara motor atau suara mobil dan lain sebagainya ya. Karena Ibu melakukan rekamannya itu di rumah ya, bukan di sekolah. Oke, sekarang anak-anak ambil buku paket kalian ya. Kalian fokus mendengarkan Ibu membaca cerita untuk kita bersama-sama ya. Kalian menyimak ya. Oke, sekarang Ibu akan membacakan ceritanya bersama-sama kalian ya. Nah, bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyampaikan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang, kasur. Nah, mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, jadi anak-anak, di paragraf yang pertama ini ya dijelaskan bahwa Edo dan kelima temannya itu mendapat tugas untuk melakukan sebuah percobaan tentang bunyi ya. Nah, di sini di kalimat pertama sudah dijelaskan bahwa Edo dan teman-temannya itu mendapat tugas untuk melakukan percobaan yaitu tentang bunyi. Nah, kita akan melihat lagi di paragraf yang kedua, apa yang akan dilakukan Edo dan teman-temannya yang lain ya. Nah, di paragraf kedua, saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar suara azan. Siti dan Udin meminta izin kepada teman-temannya untuk sholat. Nah, teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Nah, meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Nah, Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lainnya. Nah, jadi anak-anak, di paragraf yang kedua ini dijelaskan bahwa saat akan melakukan percobaan, tiba-tiba terdengar suara azan. Nah, kebetulan di sini Siti dan Udin itu beragama Islam. Jadi, sebelum memulai percobaan tadi, mereka berdua meminta izin kepada teman-temannya yang lain untuk melakukan sholat ya. Nah, teman-teman yang lain ini tadi mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Nah, di samping itu tadi, Edo meminjamkan ruang makannya untuk dipinjamkan kepada Siti dan Udin untuk melakukan sholat. Nah, meskipun demikian, ya, Edo itu beragama Katolik, teman-teman ya. Jadi ia tidak keberatan sama sekali kalau ruangan rumahnya itu dipakai oleh Siti dan Siti dan siapa tadi, Udin, untuk melakukan ibadah ya. Begitu juga dengan Beni, Dayu dan Lani ya. Mereka juga menunggu temannya dengan sabar yang sedang melakukan ibadah ya. Jadi anak-anak di sini ya, dalam kita berteman, kita tidak boleh memilih-milih teman dari suku, kemudian dari budayanya, dari adat istiadatnya, cara berpakaiannya, dan masih banyak lagi ya. Kita harus saling menghormati satu dengan yang lainnya. Kita juga harus saling menghargai ketika ada teman yang ingin melakukan ibadah pada waktunya. Kita harus mengizinkan atau kita harus menghargai mereka ya. Begitu juga sebaliknya ya, ketika kita ingin dihargai, maka kita juga harus menghargai orang lain ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita akan lihat di paragraf yang ketiga apa yang akan dilakukan oleh Edo dan teman-temannya ya. Masih di halaman yang sama.
Nah, di paragraf yang ketiga ya, tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Nah, setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam dan memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Nah, saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Nah, saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Nah, mereka hidup rukun dan saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, anak-anak, dari bacaan paragraf ini tadi ya, paragraf yang ketiga, di sini kita bisa mengambil makna dari cerita ini tadi ya, bahwa di dalam bekerja sama atau di dalam melakukan sebuah pekerjaan, kita harus mengambil bagian ya. Kita tidak boleh hanya memerintah teman saja ya, tetapi kita harus bekerja sama untuk melakukan kegiatan tersebut ya. Jadi tidak ada yang duduk diam ya. Jadi semuanya saling bekerja sama ya. Nah, ketika teman yang lain ya membutuhkan pertolongan, maka kita harus membantunya ya. Nah, anak-anak harus tahu ketika pekerjaan seberat apapun itu ya, kalau kita lakukan bersama-sama secara bergotong royong, secara bersama-sama kita lakukan dengan tulus, dengan ikhlas, maka semuanya itu akan terasa ringan dan akan terasa lebih mudah dan menyenangkan ketika kita lakukan bersama-sama. Jadi kita harus hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama ya. Jadi kurang lebih seperti itu anak-anak, kita harus saling menghargai, menghormati satu dengan yang lainnya ya. Ketika kita ingin dihargai, maka kita wajib menghargai orang lain ya. Oke, nah kita lanjut lagi ke slide yang berikutnya ya. Kita buka bukunya. Nah, di sini kita akan menentukan mana itu gagasan pokok, kemudian mana itu gagasan pendukung pada sebuah kalimat ya. Maksudnya maksud Ibu pada beberapa kalimat dari bacaan tadi. Nah, di sini kita akan melihat ya beberapa kalimat. Nah, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Nah, itu dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Nah, gagasan pendukung itu tadi adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok atau gagasan yang utama tadi. Jadi anak-anak, sebelum kita menentukan mana itu gagasan pokok pada suatu kalimat dan mana itu gagasan pendukung, kita wajib mengetahui apa pengertian dari gagasan pokok dan apa pengertian dari gagasan pendukung ya. Jadi ketika kita sudah mengerti atau kita sudah mengetahui apa itu gagasan pokok, kemudian apa itu gagasan pendukung, maka kita akan lebih mudah ya menentukan mana kalimat yang termasuk ke dalam gagasan pokok, kemudian mana kalimat yang termasuk ke dalam gagasan pendukung ya. Nah, jadi sampai di sini paham ya anak-anak. Nah, di slide yang berikutnya kita akan bersama-sama melihat ya, atau kita akan bersama-sama menentukan mana itu gagasan pokok, kemudian mana itu gagasan pendukung ya. Jadi Ibu sudah disiapkan di sini ya. Nah, anak-anak, di sini sudah di paragraf yang pertama itu ada 7 kalimat ya. Nah, di mana di dalam 7 kalimat ini dia termasuk ke dalam satu paragraf bacaan yang sudah kita baca tadi. Nah, di sini kita akan melihat ya bagaimana cara kita menentukan ya mana itu kalimat yang termasuk ke dalam gagasan pokok, kemudian mana kalimat yang termasuk ke dalam gagasan pendukung ya.